Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa. Saya boleh bertepuk tangan dulu ya. Saya menyimak konten adik saya yang barusan. Wow. Seolah-olah ya bisa dibilang kehabisan konten ya. Tapi nggak apalah. Kembali menyerang saya. Yang saya sesalkan ujaran kebencian terhadap diri saya. Sungguh hebat. Pengakuan-pengakuan, pembicaraan, pengalaman-pengalaman masa lalu tentang saya sungguh hebat. Tapi sayang ya, itu nol besar. Nggak ada yang benar tuh ngomong, Dek. Saya sesalkan itu. Oke, mari kita kilas balik, Dek. Pertama, ayah saya istilahnya menyumpahi saya bla bla bla. Tidak benar. Sama sekali tidak benar. Hingga saya seperti ini tidak benar. Diterawang segala macam itu nggak benar. Nggak benar itu. Saya terakhir bertemu dengan ayah saya, keadaan baik-baik saja. Tidak ada masalah. Dan yang kedua, kamu tidak mengakui saya kakak. Tapi kamu mengakui orang yang sebelah kamu kakak kandung. Ini anak salah makan obat kayaknya saya pikir. Kamu berasumsi orang yang membela kamu, menyayangi kamu, posisi salah ataupun tidak salah, itu kamu anggap saudara. Saya nggak bisa seperti itu, Dek. Saya nggak bisa seperti itu. Yang kedua, backing vokal kamu yang ngomong ini, saya mau ngomong, saat adik saya kecil, ada di mana Anda? Tidak ada perhatian, tidak ada pembicaraan, komunikasi apalagi. Pleng, menghilang. Namun setelah menjadi seorang artis, baru rame. Dor, datang. Oh adikku, adikku. Aduh. Saya mau tanya, Dek, mau kilas balik dikit sama kamu. Ingat kejadian ke rumah kakak di Gedung Bedak Baru saat kamu kecil? Mungkin kamu masih ingat, saya rasa. Kamu pulang menangis tanpa diberikan perhatian atau kebaikan. Yang kedua, kamu menunggu di tempat lapangan, nunggu aku pulang. Aku melihat dari jauh betapa aku sangat menyayangi adik aku. Dan aku sangat bahagia diharapkan pulangnya. Satu hal yang saya perlu tegaskan di sini. Saudara laki-laki tidak ada pembatas untuk memberikan kebaikan kepada saudara laki-lakinya atau keluarganya atau keluarga istrinya atau siapapun. Yang penting selagi koridor keluarga. Tidak ada istilah sudah besar bisa mencari uang, sudah besar rumah tangga, nonsen, tidak ada. Orang tua yang meninggal, doa anak yang harus nyampe. Satu hal, doa anak yang menyampe. Yang kedua, amal baik orang tua itu sendiri. Yang ketiga, amal ibadah orang tua itu sendiri. Kenapa ada seperti itu? Karena jelas ikatan itu erat. Anda kalau pada ngomong pakai ini dulu. Dipikir dulu.
Ya mungkin ini, cuman ini, cuman ini, cuman ini. Mau menasehati. Jangan nasehati saya dulu. Nasehati diri Anda. Introspeksi dulu. Saya tidak akan pernah membuat konten-konten ini kalau Anda tidak mengganggu saya, Dek. Dan saya tidak akan pernah mengganggu Anda kalau orang-orang di sekeliling saya atau orang-orang di luar sana mengadukan keadaan Anda terhadap mereka. Perihal-perihal hutang, perihal-perihal trouble itu ini. Dan hilangkan kamu satu, sindir sampit terhadap orang lain, terutama terhadap Detri atau Mas Tri. Saya lebih suka menganggap Detri karena dia kayak adik saya sendiri. Jangan sindir sampit sama orang deh. Saya sudah bilang, saya ketemu dengan dia, saya baik-baik saja bicara. Dia tak akan pernah memberi panggung pada Anda. 1000 kali Anda ngomong, tak akan pernah. Never. Tak akan pernah. Ini Anda ini aneh. Kemana-mana ngomong. Tiba-tiba muncul konten berdua. Ini kakak saya, kakak kandung saya, ini, itu, ini. Ini gak mempan. Itu lagi, ini lagi. Kamu ini kenapa sih? Saya dari kemarin diam. Ada orang yang mengeluh tentang penagihan, baru saya ngomong lagi ke kamu. Tapi kan gak mungkin ngomong langsung. Pasti lewat konten. Karena itu solusi jalan saya untuk menegur Anda. Dan satu hal. Masalah ini semua jangan didengar oleh ibu. Saya tidak mau ibu saya diganggu. Jangan bebani pikiran ibu saya. Buat saya, ibu saya harga mati. Coba kamu bayangkan, kamu rasakan. Dari kamu kecil, kemana yang kamu bilang kakak 13, kakak 14, jadi kayak film kerajaan Cina itu. Kemana kakak-kakakmu itu semuanya? Saat kamu kecil, di saat kamu membutuhkan kasih sayang, perhatian, pemberian kalau perlu. Kemana? Hah? Hanya Allah yang tahu. Kalau saya mampu, saya kaya waktu itu, saya akan datangi kakak-kakak saya. Saya akan berbagi. Tapi karena Allah memberikan saya keadaan seperti ini, saya syukuri tetap. Yang penting saya punya niat baik. Dan satu hal, saya dibilang satu yang gagal, anak satu yang gagal. Masya Allah, kamu berhasil apa, Dek? Berhasil apa? Lihat sekeliling kamu masalah semua. Itu orang sukses seperti itu banyak masalah. Orang gagal, orang gagal. Tapi mbok ya kamu besar di tangan orang yang gagal ya. Dan satu hal jadi pertanyaan buat saya. Apakah membesarkan seorang anak setelah menjadi seseorang atau mempunyai karir, itu berarti orang tua itu sudah sukses? Tidak. Kalau orang tua itu sendiri tidak bisa meredam kemarahannya, tidak bisa meredam perilakunya, tidak bisa meredam akhlaknya, tidak akan pernah terbilang orang tua itu sukses. Tapi Gatot alias Gagatota. Tiba-tiba menyerang saya. Menyerang lagi, menyerang lagi. Setelah ini saya konten ada apa lagi nih? Wow, kita lihat nanti. Jadi gua dipansosin deh. Dan satu. Urusan kamu bukan urusan saya. Tapi kalau orang mengadu kepada saya,
Karena kamu adik saya, walaupun kamu tidak mengakui saya sebagai kakak kamu, saya wajib menyampaikan pada kamu, meluruskan kamu. Dan tidak ada pernah yang bisa menghalangi, tidak ada akan pernah yang bisa melarang. Tanpa kecuali, tidak ada. Urusan saya dengan kamu, saya tugasnya meluruskan, mengingatkan. Demi kebaikan kamu. Kamu tidak terima, silahkan. Yang penting saya sudah menyampaikan. Miris saya mendengar semua ini. Coba kamu itu sering merenung. Oh iya, aku ini seperti apa? Aku ini kenapa? Intinya, dari mana kita hidup? Ngapain kita hidup? Kemana kita hidup? Pelajari itu deh. Bukan kamu terus mencari dan mencari kesalahan orang. Sekarang pikir, kamu bikin konten kayak tadi itu, apa sih untung kamu? Klarifikasi apa? Hah? 1000 kali kamu ngomong saya bukan kakak kamu. Nggak bisa. Saya kakak kandung kamu, satu ibu, satu bapak. You understand, Dek? Coba tolong kamu renungkan. Memang banyak orang. Karena ego, saya bilang karena ego, pernah saya ungkapkan pada kamu ya. Karena ego, orang merasa itu walaupun berbuat salah merasa benar dan benar dan benar. Sungguh miris saya. Sekali lagi saya miris. Sedih ngelihatnya. Tapi saya tidak sedih tidak diakui kamu. Yang penting, saya bersyukur pada Allah, saya masih punyakan akal sehat, diberikan akal sehat. Masih mengakui keluarga terhadap kamu sebagai adikku. Tapi kamu tidak mengakui, tidak jadi masalah. Saya tidak rugi. Dan ingat deh, kamu sedang menunggu jabang bayi. Berperilakulah kamu yang baik. Ini warning dari saya. Ingat itu. Dan sebagai orang pendamping yang tadi bikin kamu konten, yang kamu sebutkan itu kakak kandung kamu, sudahlah. Saya bisa kok mengatasi adik saya. Tak perlu ikut campur membicarakan masalah semuanya ini. Kalau Anda mau silaturahmi silahkan. Tapi untuk mengupas masalah ini, saya no comment. Tolong deh diingat sekali lagi. Saya tidak akan mengganggu kamu. Kamu tidak mengganggu saya. Itu enak kan kedengarannya? Tapi kalau ada orang yang mengadu terhadap saya tentang perilaku kamu, saya luruskan kamu. Saya tegur kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.